Kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita ketemu lagi ya di dalam kasih Tuhan tentunya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan ucapkan lagi yang ada di banner kita. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Siap semua? Yuk kita ucapkan ya. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Enggak apa-apa. Ada tamu di tengah kita ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Selamat ketemu dari keluarga Bapak Oni yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita akan belajar pagi ini keselamatan ya yang harus kita kerjakan dengan takut. Kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita akan dengar pembacaannya. Kerjakan keselamatan dengan takut bagian 2 ya. Kita dengar pembacaannya. Ibu Marlin tolong bacakan ya. Filipi 2 ayat 12. Iya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Iya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Minggu pertama bulan lalu kita sudah belajar dari tema yang sama, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Dan kalau saudara punya catatan, saudara bisa lihat. Ya, kalau yang tidak punya catatan, saya akan ajak saudara mereview lagi sebentar ya. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dikatakan. Dan kita harus mengerjakannya dengan takut itu ada 3 alasan. Kalau saudara masih ingat ya. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut? Pada bulan lalu kita sudah belajar. Karena kita semua pasti mati. Ya, itu alasan yang pertama. Kita semua pasti mati. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak akan mati. Ya, dan kalau mati kita sudah belajar cuma 2 tempat yang akan kita tinggal. Kalau kita tidak ke neraka, ke sorga. Kalau kita tidak ke sorga, ke neraka. Cuma itu. Ya, tidak ada tempat lain. Manusia semua pasti mati. Nah, kemudian saudara, alasan yang kedua, ya, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut? Karena kita punya umur terbatas. Atau dengan kata lain, umur saudara dan umur saya itu singkat. Alkitab katakan 70 tahun. Kalau bisa melewatinya 80 tahun, itu pun akan dilewati dengan susah payah. Memang ada orang yang berumur lebih dari 80 tahun. Ada yang 90 lebih. Mertua saya sehari ini, ya tahun ini 97 umurnya. Tapi maaf bicara, toh mati juga. Ya, jadi umur ini singkat. Semua orang bisa mati setiap saat. Ya, firman Tuhan juga sudah memberitahu kepada kita bahwa manusia itu seperti bunga rumput. Kalau dia sampai siang akan layu bunganya. Selesai. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mengerjakan dengan takut ya keselamatan itu? Yang ketiga, kita harus sadar bahwa ada neraka. Ada neraka. Neraka itu bukan dongeng saudara. Bukan seperti cerita maling kundang, tangkuban perahu yang sekarang lagi ramai. Joko tingkir, Joko tingkir, Joko tingkir, gak boleh dinyanyiin katanya. Saudara, itu dongeng, itu legenda. Tetapi neraka itu bukan dongeng. Bukan legenda. Alkitab tulis dengan jelas akan ada tempat di mana orang akan menangis disertai dengan kertak gigi, kesakitan. Kenapa? Karena mereka akan mengalami penderitaan siksa api neraka kekal. Ya, itu jadi alasan kenapa saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan dengan takut. Karena kita pasti mati.
Yang kedua, umur manusia itu singkat, ya 90, kalau panjang bisa lebih tapi mati juga. Yang ketiga, harus sadar ada neraka. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan hidup ini, mengerjakan keselamatan dengan takut, ya saudara, kita akan tinggal di tempat yang namanya neraka. Nah sekarang yang kedua, kita akan belajar kerjakan keselamatan dengan takut, ya seri kedua. Dari Filipi pasal 2 ayat 12, saudara, takut itu di dalamnya mengandung atau mempunyai arti menaruh hormat atau menghargai. Saya harus klik dulu. Ya, takut itu berarti menaruh hormat atau menghargai. Itu yang pertama, ya. Lalu takut juga berarti perbuatan sebagai tanda. Orang yang takut itu harus disertai perbuatan sebagai tanda dia takut. Ya, itu maksudnya. Lalu yang ketiga, takut itu di dalamnya ada ketaatan. Nah, jadi kita mengerjakan keselamatan dengan takut. Yang pertama, kita harus punya rasa hormat dan menghargai, ya, tentang keselamatan itu. Lalu yang kedua, kita harus memiliki perbuatan sebagai tanda saudara dan saya adalah orang yang takut Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus mentaatinya. Ya, hidup takut akan Tuhan itu harus disertai ketaatan. Nah, kita akan belajar poin-poin ini ya. Kita akan belajar, kita akan lihat, kita akan belajar kenapa saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan dengan takut. Yang pertama, saudara, kita harus menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Takut itu berarti menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Kita akan dengar dulu pembacaannya. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Iya, kita dengar. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Ya. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Iya, saudara, kalau kita lihat, ya, kita baca Alkitab yang sudah kita dengar, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk mengampuni dosa semua manusia. Ya, bukan cuma orang Kristen. Kita selama ini mungkin mempunyai pemahaman cuma orang Kristen yang mendapat penebusan, pengampunan dosa. Enggak. Alkitab menulis bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Semua orang berarti kan di luar Kristen. Ya, itu juga orang. Nah, saudara, kita lihat. Poin yang pertama, kita harus menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau di ayat yang ke-29 saya akan bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Sederhana Indonesia. Jadi tadi saya akan baca, nanti Marlin tidak usah baca. Jadi coba bayangkan orang yang menghina anak Allah pantas dihukum. Orang-orang semacam itu mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka terus saja hidup dalam dosa. Mereka menganggap murahan darah Tuhan Yesus yang menguduskan kita, yaitu darah yang sudah Dia curahkan untuk membuat sah perjanjian yang baru dengan Allah. Dan dengan demikian mereka menghina roh Allah, yaitu rohnya yang menyampaikan kabar baik.
tentang kebaikan hati Allah kepada kita. Orang yang dalam hidupnya, saudara, menganggap korban Tuhan Yesus itu bukan apa-apa, meremehkan korban Tuhan Yesus di kayu salib, ya saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, ya, oleh anugerah kamu diselamatkan, ya, oleh iman, bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada seorang pun yang merasa benar atau merasa sombong. Nah, saudara, ketika kita berpikir Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian aku sudah ditebus, lalu kita hidup semau kita. Kita hidup seenak kita. Maka saudara, kita tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya, kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita. Dosa perbuatan yang lalu. Ya. Keturunan dari Adam dan Hawa itu ditebus. Tapi saudara, Kamis kemarin kita sudah belajar, sesudah saudara dan saya menerima penebusan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan berarti saudara lalu, aku sudah suci, aku sudah benar, aku sudah kudus. Enggak. Kita masih punya kodrat dosa, kita masih punya sifat dosa, kita masih punya manusia dosa di dalam tubuh ini yang harus kita kalahkan. Nah, jadi saudara, ketika kita tidak menaruh hormat kepada Tuhan Yesus, kita memandang remeh korban Tuhan Yesus, kita berpikir aku sudah terima Tuhan Yesus, aku pasti masuk sorga. Enggak. Ya. Filipi tadi katakan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, kita sudah terima keselamatan itu, tapi kita belum selamat. Kita belum selamat. Kita masih harus mengerjakannya. Proses keselamatan itu dari hidup ini. Lewat apa? Hormat kepada korban Tuhan Yesus. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-29 ada banyak orang yang tidak mengakui korban Tuhan Yesus, menganggap remeh korban Tuhan Yesus. Ya, mereka pikir cukup percaya mati pasti masuk sorga. Enggak. Ya, kita tidak akan mengalami sorga ketika kita tidak menghormati korban Tuhan Yesus. Kalau saudara baca juga, saya enggak bikin catatannya. Di Ibrani pasal 2 ayat 3. Bagaimanakah kamu akan luput kalau kamu menyia-nyiakan, kamu tidak menghormati, kamu menganggap remeh korban Tuhan Yesus. Bagaimana kamu akan luput dari penghukuman itu, saudara? Ya, hormat kepada Tuhan Yesus itu saudara dituntut lewat kehidupan kita. Coba kita dengar dulu pembacaannya ayat 27 Ibrani, ya. Saya ingin ulangi, ya. Ibrani pasal 10 ayat 27, kita dengar. Ibrani 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, saudara, ketika kita hidup seenak kita sendiri, ya, kita tidak menghargai korban Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, maka saudara, kita dianggap orang-orang yang durhaka. Darah Tuhan Yesus itu menyucikan hidup kita. Darah Tuhan Yesus itu membenarkan hidup kita, tapi kita belum benar. Dibenarkan, belum benar. Ya, dibenarkan, dianggap benar itu. Tapi kita harus terus, saudara, hidup dengan rasa takut dan hormat kepada korban Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka.
Saudara, ketika kita tidak menghargai korban Tuhan Yesus, ya, karya salib penebusan itu, maka saudara, kita dianggap orang-orang yang durhaka, dan dikatakan dalam ayat ini, dikatakan dia akan masuk ke dalam api yang dahsyat. Jadi menghormati korban Tuhan Yesus itu saudara bukan berarti saudara terus ada gambar Tuhan Yesus saudara sembah-sembah, ada salib saudara sembah-sembah, bukan. Tapi ingat kebaikannya, ya. Ingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan lewat salib. Lewat kematian Tuhan Yesus, saudara dan saya yang tadinya tidak layak masuk sorga. Ya, ingat ini. Kita tadinya tidak layak masuk sorga. Tetapi lewat karya salib, lewat kematian Tuhan Yesus, kita dilayakkan. Ya, kita tidak pantas masuk sorga. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus, saudara dan saya dipantaskan tinggal di sorga. Itu loh. Ya, itu loh korban Tuhan Yesus melayakkan saudara, memantaskan kita untuk tinggal di sorga. Untuk bisa ada bersama dengan dia di sorga. Kalau saudara tidak menghargainya, kalau saya tidak menghargainya, kita tidak akan sampai sorga. Ya, ingat itu. Ya, itu pasti. Nah, sekarang kita mau maju. Yang kedua, kalau kita sudah menghormati, menghargai korban Tuhan Yesus yang melayakkan kita, yang tadinya tidak layak, yang memberi kesempatan kepada kita yang tadinya kita tidak punya kesempatan tinggal di sorga. Maka saudara, sekarang kita harus menunjukkannya lewat perbuatan. Ya, perbuatan sebagai tanda. Sebagai tanda kita menghormati korban Tuhan Yesus. Kita baca lagi, kita dengar ayat 29 Ibrani pasal 10. Ya, ayat 29 Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Iya, saudara, kalau kita menghormati korban Tuhan Yesus yang sudah melayakkan kita, yang tadinya tidak layak kita boleh tinggal di sorga, yang tadinya tidak boleh diperbolehkan, ya. Yang seharusnya kita tidak pantas tinggal di sorga, dipantaskan untuk tinggal di sorga. Nah, kemudian saudara, menghormati korban Tuhan Yesus, kita menghargainya karena kita sudah dilayakkan, maka itu harus ditunjukkan lewat perbuatanmu dan perbuatanku. Lewat perbuatan. Ada banyak orang Kristen, ingat Kristen bukan agama. Kristen adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus yang wajib saudara dan saya harus kerjakan. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Jadi saudara, ada banyak orang Kristen yang bukan agama loh ya. Kalau yang beragama mereka akan hidup seperti kebanyakan orang. Tapi saudara, kita lihat orang Kristen seharusnya hidup seperti Tuhan Yesus. Ya. Tetapi saudara, nyatanya mereka hidup semaunya sendiri. Mereka hidup seenaknya sendiri. Mereka hidup pokoknya suka-suka aku. Sesudah itu berkata, enggak apa-apa tuh aku hidup seperti gini. Enggak apa-apa tuh aku hidup dalam dosa. Enggak apa-apa tuh aku enggak ke gereja. Enggak apa-apa tuh aku enggak setia. Ya. Perbuatan saudara dan perbuatan saya harus seperti Tuhan Yesus. Kalau kita menghormati dia, tunjukkan lewat perbuatanmu. Tunjukkan lewat perbuatan kita. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kalau enggak saudara, ayat 29 dikatakan orang-orang itu ya saudara akan masuk ke dalam hukuman karena mereka menghina kasih karunia. Saudara, lewat korban Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu usaha daripada Bapa. Usaha daripada Allah mengembalikan saudara dan saya kepada rencananya yang semula. Karena kita tahu ketika manusia pertama Adam dan Hawa dijadikan oleh Allah. Allah punya rencana yang luar biasa bahwa manusia pertama kalau mereka hidup menurut kehendaknya. Melakukan kehendak Tuhan.
mereka tidak berdosa, maka mereka tidak akan mati. Ya, maksudnya mati secara jasmani masuk neraka. Tetapi saudara, mereka gagal. Makanya saudara, kegagalan itu yang dikembalikan oleh Allah lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu usaha Allah mengembalikan saudara dan saya kepada rencananya yang semula. Yaitu supaya manusia tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara, kita lihat. Tadi saya sudah katakan ada banyak kita orang yang mengaku Kristen. Tapi hidup seenaknya sendiri. Hidup semaunya sendiri. Hidup suka-sukanya sendiri. Lalu berkata, aku enggak apa-apa hidup seperti sekarang. Aku enggak apa-apa enggak ke gereja. Aku enggak apa-apa tinggalkan jam-jam pertemuan gereja. Saudara, kalau kita terus hidup seperti itu. Saudara boleh ingat baik-baik, saya punya ucapan. Kita akan menghadapi penghukuman. Ya, orang kaya yang bodoh itu. Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas. Hai jiwaku, ada padamu banyak harta. Bersenang-senanglah, bersukacitalah, ikutilah apa yang kau ingin lakukan. Dia berkata pada jiwanya sendiri. Tapi malam itu dikatakan firman Tuhan datang kepada dia. Hai orang bodoh yang kaya, orang kaya yang bodoh. Hari ini juga aku akan ambil nyawamu. Demikianlah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, kita jangan berpikir aku hidup seenakku, aku hidup berfoya-foya, aku tinggalkan jam-jam ke gereja. Enggak apa-apa, tunggu tanggal mainnya ya. Penyesalan selalu datang belakangan. Enggak ada penyesalan itu ada di depan, enggak ada. Pasti belakangan sesudah kita, aduh iya ya. Saudara ingat orang kaya dan Lazarus? Ketika dia masuk ke tempat penyiksaan sementara, dia berkata pada Bapak Abraham, tolong dong suruh Lazarus celupkan ujung jarinya ke dalam air. Supaya air itu netes. Sebab aku di sini tersiksa, kepanasan, menderita. Bapak Abraham bilang enggak bisa, tempatmu sudah di situ. Lalu dia bilang kalau gitu suruh Lazarus kembali. Hidup lagi, datang lagi ke dunia, dibangkitkan. Bapak Abraham bilang enggak bisa, di dunia sudah ada hamba-hamba Tuhan, ada nabi, rasul, ya, penginjil, sekarang guru yang mengajar. Terus dia bilang apa? Kalau gitu tolong kasih ingat keluargaku. Masih ada 5 saudaraku yang hidup seperti aku. Yang hidup seenaknya, hidup semaunya, hidup menurut keinginan dunia. Bersuka, pokoknya apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Saudara, dia nyesel kan? Nyeselnya kapan? Waktu dia sudah mati. Karena tadi kematian cuma memindahkan manusia ke tempat 2 ini. 1 sorga, 1 neraka. Kalau enggak ke sorga, ke neraka. Kalau enggak ke neraka, ke sorga. Ketika dia mati, dia ditaruh di tempat penyiksaan sementara. Sudah pasti dia pasti tinggal di neraka nanti. Baru dia ngomong, tolong ada 5 saudaraku yang hidup seperti aku, yang hidup semauku, yang hidup seenakku. Nah saudara, perbuatan sebagai tanda saudara takut akan Tuhan dan saya takut akan Tuhan. Makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Dan itu harus ditunjukkan lewat perbuatannya. Jangan kita cuma ngaku sebagai orang Kristen. Ada banyak orang mengaku Kristen karena dia merasa masih pergi ke gereja. Karena dia merasa masih berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena dia merasa masih percaya Tuhan Yesus. Karena dia masih percaya ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia masih melayani. Karena dia masih jadi pendeta. Kristen adalah kewajibanku hidup seperti Kristus. Kristen adalah jalan hidup yang saudara dan saya harus lakukan. Seperti hidupnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Jika kamu mengaku ada di dalam Dia, maka kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Kamu wajib hidup seperti Kristus hidup. Nah saudara, perbuatan sebagai tanda. Ya. Tanda, banyak orang menganggap remeh darah Tuhan Yesus. Makanya mereka hidup semaunya sendiri. Mereka hidup seenaknya sendiri. Mereka hidup suka-sukanya sendiri. Mereka hidup, pokoknya aku ingin lakukan apa, aku lakukan. Apalagi
Tidak ada apa-apa akibat yang dia terima. Atau tidak berakibat apa-apa ketika dia hidup seenaknya sendiri. Ketika dia hidup semaunya sendiri. Saudara, ingat akhir dari perjalanan hidup orang yang menganggap remeh korban Tuhan Yesus. Akhir daripada hidup orang yang tidak mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Maka saudara, mereka akan alami ayat 29 katakan, ya. Mereka akan mengalami api neraka. Ya. Sekarang yang ketiga. Hormat itu berarti mentaati. Yang pertama, hormat berarti menaruh hormat, menghargai korban Tuhan Yesus karena saudara dan saya sudah dilayakkan. Yang tadinya tidak layak tinggal di sorga, dilayakkan tinggal di sorga lewat korban Tuhan Yesus, ya. Karena lewat korban Tuhan Yesus Allah berusaha mengembalikan saudara dan saya kepada rencananya yang semula, yaitu tinggal di sorga. Lalu yang kedua, harus kita tunjukkan lewat perbuatan. Ya, saya mau tambahkan, orang-orang tua jadilah teladan buat anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Orang-orang tua jadilah panutan. Kalau saudara sebagai orang tua nggak mau jadi teladan, nggak mau jadi panutan, jangan heran nanti kalau anak-anak kita pun seperti kita hidupnya. Ya. Sedang orang tua yang sungguh-sungguh, yang mau jadi teladan, mau jadi panutan anak kalau mereka sudah keluar sekolah di luar kota, bergaul dengan orang-orang yang tidak kita ketahui, kita bisa lihat ada perubahan yang tidak baik. Jadi ayo saudara, orang tua jadilah teladan dalam perbuatanmu, dalam hidup takut akan Tuhan. Ya, karena itu akan mengukir hidup anak kita. Mereka lihat papa mamaku orang-orang yang takut Tuhan, papa mamaku orang-orang yang setia ke gereja. Ya, tapi ingat, bukan cuma ke gereja manasin kursi yang saudara dudukin. Nanti kita jadi orang-orang Kristen 5D, datang duduk dengar duit dungu pulang. Ya. Sekarang yang ketiga, kita menghormati atau mengerjakan keselamatan dengan takut itu harus disertai ketaatan. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. Ibrani 10 ya, ayat 36 sampai 37. Disertai ketaatan. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Iya, saudara. Orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut, dia menghargai korban Tuhan Yesus, ya disertai rasa hormat. Kemudian dia harus tunjukkan lewat perbuatannya, dan dia tunjukkan lewat perbuatannya ini harus terus menerus. Ya, mentaatinya. Atau dengan kata lain saudara, kita tidak bisa menunjukkan perbuatan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan cuma hari Minggu sekarang. Ya Isa. Saudara masih hidup toh besok kalau memang Tuhan izinkan kita masih hidup. Ya. Nah saudara itu harus, kalau sekarang hari Minggu saudara hidup takut akan Tuhan, saudara tunjukkan lewat perbuatanmu, besok Senin pun kita harus hidup sama seperti hari Minggu. Betul? Ya. Kalau kita berubah, kita enggak hidup takut akan Tuhan, kita enggak tunjukkan kita sebagai orang takut akan Tuhan, itu namanya enggak taat. Makanya ayat ini dikatakan ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Nah, Allah mau saudara dan saya hidup meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Itu rencana Bapa, ya. Makanya orang yang ke sorga itu
Bukan orang yang bisa berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, 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 aku percaya padamu, aku melakukan mujizat demi namamu, aku berdoa demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka cuma ngomong tok. Istilah sekarang omdo, omong doang. Saudara, nah jadi ketaatan itu dikatakan dalam ayat ini butuh ketekunan. Ketekunan dalam apa? Dalam melakukan kehendak Allah. Jadi saudara dan saya harus taat hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Sebab itulah kehendak Bapa. Ya, itu kehendak Bapa. Ayat ini berkata apa? Supaya kalau nanti selesai waktunya, ya. Di dalam ayat ini dikatakan sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara dan saya terima janji bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang kali yang kedua menjemput setiap orang percaya. Ingat, percaya bukan cuma percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Orang yang percaya itu berarti orang yang melakukan perintahnya. Orang yang menuruti perintahnya. Orang yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itu percaya. Ya, jadi percayamu, percayaku harus disertai perbuatan. Enggak bisa kalau kita cuma ngomong aku percaya. Terus naik ngomong, aku udah dengan bangganya lagi. Aku percaya naik mati pasti masuk surga. Hey. Kuasa kegelapan pun percaya. Ditulis di dalam firman Tuhan, setan-setan itu gemetar mendengar nama Tuhan Yesus. Saudara, gemetar apa cengengesan? Kita kan dengar nama Tuhan Yesus seenak kita sendiri. Nah, jadi kita lihat, kita harus mentaati. Untuk bisa taat ada ketekunan. Ketekunan untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Sampai pada waktunya dikatakan orang-orang itu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius, barang siapa yang setia, yang bertekun sampai pada kesudahannya. Ya, bertekun tuh harus sampai kesudahannya. Jangan cuma hari Minggu aku hidup taat. Besok berubah, hari Selasa berubah, hari Rabu berubah, wah tambah rusak. Ya, gak bisa. Jadi kita lihat, kita harus taat disertai ketekunan. Ketekunan itu dalam arti apa? Continue, terus menerus, ada kelanjutan, ya berkesinambungan. Itu yang namanya taat. Kalau cuma taat hari Minggu, besok Senin enggak. Besok Selasa taat, besok Rebo enggak. Itu enggak taat. Itu enggak taat ya. Itu namanya bohong. Ya. Jadi taat melakukan kehendak Allah. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus teladan hidup kita. Lalu ayat yang ke-27, ayat 37 dikatakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya. Taat. Tuh loh saudara, tidak ada alasan tidak. Tidak ada alasan tidak, itu baru namanya taat. Kalau saudara masih beralasan, kenapa kok enggak pergi ke gereja? Aduh, sibuk. Itu enggak taat. Kesibukan kita bisa tinggalkan. Ya. Kerepotan kita bisa tinggalkan. Kecuali memang itu hal yang mendesak. Yang memang saudara tidak bisa tinggalkan, memang harus, silakan. Tetapi hari-hari berikutnya, jangan cuma ngomong sibuk, jangan cuma ngomong repot, jangan cuma ngomong aduh gak ada waktu. Kalau kita mau taat tidak ada alasan tidak, jadi harus. Makanya ayat ini berkata, barang siapa yang mengaku dia ada di dalam dia wajib hidup. Wajib itu tidak bisa tidak. Bang One, Pak Tentara. Nah, sudah komandan bilang apapun dia pasti lakukan. Enggak bisa. Jangan komandan,
Saya enggak bisa, enggak ada. Push up, ya 1, 2, 3, terus. Sampai 100 enggak kuat lagi, geblak. Enggak apa-apa, memang sudah enggak kuat. Itu loh namanya taat. Taat itu lihat militer, polisi yang diperintah oleh komandan. Ya, siap. Tuhan Yesus kan pernah menghadapi seorang pembesar yang sakit. Dia punya bujang, dia punya pegawai. Sampai dia bilang, enggak usah datang ke rumahku Tuhan. Cukup berkata dari sini aja. Seperti aku juga menerima perintah dari komandan, dari atasan. Seperti aku juga memerintah bawahan. Siap, ya laksanakan. Itu loh taat. Ya saudara, ayat 37 katakan waktunya sudah sangat singkat. Ya, ayat 37 tadi katakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kedatangan Tuhan Yesus itu 2 kali. Pertama untuk hidupmu secara pribadi, hidupku secara pribadi. Ketika kita mati itu Tuhan Yesus datang pada kita, mencabut nyawa kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau saudara dan saya masih diizinkan hidup. Ketika dia datang di awan-awan menjemput orang-orang yang percaya. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 3. Kalau rumah tinggalmu sudah selesai. Tuhan Yesus berkata aku akan datang menjemput kamu dan membawa kamu tinggal di mana aku berada. Itu yang namanya sorga. Sekarang saudara, kita sudah tahu. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut. Disertai rasa hormat dan menghargai korban Tuhan Yesus. Jangan anggap remeh korban Tuhan Yesus. Saudara yang tidak layak, saya tidak layak, kita tidak boleh diperbolehkan tinggal di sorga. Lewat korban Tuhan Yesus. Karena itulah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rencananya yang semula. Yaitu tinggal di kekekalan. Kemudian sesudah kita memiliki rasa hormat, maka itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita. Ya, saudara hormat, anak-anak hormat sama orang tua, perbuatannya kurang ajar. Kita kan ngomong kamu anak yang gak hormat, dipanggil, misalnya dipanggil minggu sana, Gus, sini Gus, ini papinya yang manggil. Papi, cuma gitu toh, gak datang, itu gak hormat. Harus tunjukkan, iya Pi, ada apa Pi? Papi mau apa Pi? Ya kan gitu rasa hormat itu. Tunjukkan lewat perbuatan. Dan itu tidak boleh berhenti. Harus continue, harus ditunjukkan juga dengan ketaatan. Saudara, ayo sekali lagi saya dengan tante, dengan kita berdua cuma bisa mengajak saudara menyampaikan firman Tuhan. Ini loh maunya Tuhan, ini loh yang harus kita kerjakan. Kalau saudara responnya negatif, kami berdua tidak bisa apa-apa. Tuhan Yesus pun tidak akan paksa saudara untuk mengerjakan keselamatan dengan takut. Jadi ayo saudara, sadarlah bahwa kita memiliki waktu yang sangat singkat. Ayat 37 Matius Ibrani tadi katakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu dan ia yang akan datang sudah akan ada. Atau dengan kata lain sudah siap datang. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan apa yang menjadi rencana daripada Allah Bapa. Jadi ayo taat itu berarti tidak ada alasan tidak. Ya, tidak ada alasan tidak. Kerjakanlah keselamatan dengan takut, rasa hormat, lewat perbuatan dan lewat ketaatan. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya dipanggil Tuhan. Itu baru benar-benar taat. Kalau tidak, kita tidak akan sampai ke tujuan di mana Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat tinggal buat orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau selama ini saudara dan saya belum melakukan kehendak Bapa, wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ayo saudara, mau kapan saudara? Mau kapan kita melakukan kehidupan seperti Tuhan Yesus?
atau hidup seperti Tuhan Yesus. Jangan tunggu nanti saudara, jangan tunggu ya besok-besok lah. Ingat, tadi saya sudah singgung, hidup manusia itu singkat. Yakobus katakan bahwa hidup manusia itu seperti uap. Setiap saat bisa hilang, setiap saat bisa lenyap. Jadi ayo siapkan hidupmu, kerjakan keselamatan dengan takut. Ya, Tuhan berkati.